Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen Ibu Ratih Ayu Pratiwinindya, SPD, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Dwi Elviana dengan NIM 72114-20174 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Sebelumnya, apa itu literasi digital? Nah, untuk kata literasi sendiri artinya adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Pengertian ini dikutip dari National Institute for Literacy. Sedangkan arti kata digital sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi internet atau media online. Jadi, literasi digital itu secara singkatnya adalah kemampuan membaca dan menulis dalam teknologi digital. Sedangkan menurut Paul Gilster dalam Digital Literasi 1997, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, selanjutnya apakah literasi digital itu penting? Sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya literasi digital, kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mampu memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dengan lebih lancar, dan mampu berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya, kita mahasiswa dituntut untuk bisa literasi digital. Karena dengan kuliah online ini kita harus bisa berkomunikasi dengan dosen kita, dengan teman-teman kita, dan kita juga perlu literasi digital untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, lalu apakah ada dampak positif dan manfaat dari literasi digital? Pasti ada, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Nah, contohnya saja kita sebagai mahasiswa online nih, tentunya kita butuh literasi digital untuk mempermudah komunikasi kita dengan dosen dan teman-teman kita ya. Selanjutnya yaitu memperluas jaringan. Memperluas jaringan ini dengan adanya literasi digital, kita bisa memperluas jaringan teman kita untuk bisa mendapatkan teman dari luar kota, dari luar provinsi, atau bahkan dari luar pulau, atau bahkan dari luar negeri. Itu sangat mudah, teman-teman. Dengan adanya koneksi internet ya di media sosial kita nih, kita bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu menghemat biaya. Contohnya saja ketika kita sudah lulus S1 dan pengen daftar S2 ke luar negeri, contohnya ke Singapura ya. Kita nggak perlu pergi ke Singapura menghabiskan uang untuk beli tiket pesawat bolak-balik ya. Kita nggak perlu, teman-teman. Cukup kita duduk di depan komputer kita, depan laptop kita, kita sambungan ke internet, kemudian kita masuk ke websitenya, kita cari tahu informasi, kemudian kita daftar melalui website tersebut, ya kan? Itu sangat mudah dan menghemat biaya. Selanjutnya menghemat waktu. Nah, sama saja seperti tadi, contohnya saat kita mau daftar kuliah ke luar negeri, kita nggak perlu ke sana buang-buang waktu berjam-jam naik pesawat, ya kan? Ke Singapura, cukup di rumah saja, ya kan, sangat singkat ya. Contoh lainnya nih, ketika kita nggak tahu nih arti dari bahasa asing, misalkan yellow, kita nggak tahu yellow itu artinya apa dalam bahasa Indonesia, kita cukup mengetikkan di internet arti kata yellow dalam bahasa Indonesia, itu langsung keluar, teman-teman, artinya. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk membuka kamus yang tebel-tebel gitu, teman-teman, ya kan. Selanjutnya belajar lebih fleksibel. Jadi kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, asalkan jangan di kamar mandi ya, teman-teman. Selanjutnya memperkaya keterampilan. Contohnya aja ketika kita liburan nih, kita gabut kan, mau ngapain gitu. Kita bisa memperkaya keterampilan kita. Kita misalnya pengen buat bunga dari plastik, tapi kita nggak tahu caranya, teman-teman. Nah, kita cukup mengetikkan aja di internet cara membuat bunga dari plastik gitu. Itu langsung akan muncul berbagai referensi cara-cara membuatnya. Selanjutnya, mudah mendapatkan informasi terkini. Contohnya saja ketika kita pengen liburan nih ke Semarang, tapi kita pengen tahu dulu nih di sana mendung apa panas gitu kan.
Nah, kita cukup ketik aja di internet, cuaca di Semarang hari ini gitu. Itu akan langsung muncul berbagai informasi terkait cuaca di Semarang. Selanjutnya, ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa di era digital seperti saat ini, penggunaan kertas itu sangat minimum, teman-teman. Bahkan media cetak seperti koran, tabloid, majalah pun sekarang sudah beralih menjadi media digital. Mungkin mereka masih memproduksi dalam bentuk cetak ya, tapi jumlah yang diproduksi itu udah berkurang karena udah beralih ke media digital dan orang-orang sudah lebih nyaman dengan media digital dibanding dengan berbentuk media cetak ya kan. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Seperti yang kita ketahui nih, di era digital seperti saat ini tuh sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru ya, jenis pekerjaan baru gitu. Seperti contohnya aja media sosial spesialis, kemudian content writer, kemudian video kreator, kemudian desain grafis. Itu kan mungkin kalau desain grafis kan mungkin udah ada ya dulu ya, tapi masih minim gitu. Kalau sekarang mungkin udah sangat banyak dibutuhkan. Selanjutnya, membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya saja kita pengen beli buku di e-commerce seperti Shopee, kemudian Tokopedia atau Bukalapak ya kan. Kita bisa nih membandingkan harga antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Kita bisa membandingkannya nih antara harganya gimana, kualitasnya bagaimana. Kemudian dengan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita bisa memutuskan nih kita bakal beli di toko yang mana, toko A apa toko B gitu. Selanjutnya yaitu peluang bisnis. Seperti yang kita ketahui nih, sekarang tuh media sosial banyak digunakan untuk media berbisnis, mengiklankan berbagai bisnis yang dijual seperti kayak makanan, pakaian dan lain sebagainya. Itu mereka menggunakan media sosial untuk berjualan, berbisnis. Selain media sosial juga digunakan website atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengetahui konten palsu. Literasi digital itu menuntut kita untuk lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini adalah memilah, menyaring, atau memfilter informasi yang sesuai dengan fakta sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari segala jenis yang namanya penipuan online. Apalagi kita sebagai mahasiswa nih, tentunya kita harus bisa memilah, memilih, memfilter atau menyaring berita yang kita dapatkan, apakah itu benar-benar valid atau hanya sekedar hoax. Kita bisa mengeceknya terlebih dahulu di situs berita yang terpercaya sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu terhindar dari cybercrime. Dengan memiliki literasi digital, tentunya kita bisa melakukan self-filtering untuk menghindari segala bentuk kejahatan di dunia maya atau siber. Sebab kejahatan di dunia maya atau siber itu merupakan tindakan yang susah difilter jika kita tidak bersikap kritis terhadap segala bentuk informasi. Nah, sebelumnya kan di mata kuliah literasi digital ini kan kita diberikan materi terkait kejahatan-kejahatan apa yang ada di dunia siber ya. Sehingga kita bisa lebih memfilter dan mewaspadai terhadap kejahatan tersebut dan kita bisa menghindarinya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Literasi digital itu membuat kita tahu bagaimana menjaga privasi dan juga memberi pemahaman mengenai batas apa yang tidak boleh dilanggar. Dengan kedua pemahaman ini, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia digital, seperti penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan penipuan online. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai generasi digital, kita harus melek teknologi agar teknologi tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, sehingga kita bisa memberikan manfaat atau dampak positif untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Demikian penjelasan saya terkait dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.